Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom nama budaya dan salam harmoni. Baik, pada presentasi kali ini kami akan mempresentasikan proyek mini e-commerce berbasis microservice menggunakan Docker dan MySQL. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Peter Teguh Prasetya dengan NIM 0315101080 dengan rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Idewo Gede Bagus Pramanasya Putra dengan NIM 2315101062. Baik, perkenalkan nama saya Komang Adi Pratama dengan NIM 23151078. Baik, pada proyek kali ini, ya, adapun tujuannya yaitu adalah membangun sistem modular yang fleksibel, mudah diuji dan siap dikembangkan lebih lanjut. Proyek ini menunjukkan bagaimana layanan-layanan independen dapat saling terintegrasi untuk memastikan transaksi akhir yang akurat sambil mempraktikkan konsep concentration dan integrasi database secara real time. Untuk penjelasan selanjutnya ini bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk menjelaskan arsitektur sistem, kita itu di sini menggunakan pendekatan microservice. Nah, jadi setiap layanan memiliki fungsi spesifik dan berjalan secara independen. Baik, di sini service A berfungsi sebagai pengelola produk yang terhubung ke database MySQL. Kemudian service B menghitung ongkos kirim berdasarkan berat dan tipe pengiriman. Kemudian di service C menghitung pajak dan web app bertindak sebagai integrator untuk menghasilkan grand total transaksi. Nah, jadi dengan pendekatan ini, setiap layanan dapat diuji dan dikembangkan secara terpisah tanpa mengganggu layanan lainnya. Baik, langsung saja kita pergi ke service A terlebih dahulu. Nah, jadi dalam service A ini mengelola data produk yang mencakup nama, kemudian harga, kategori, diskon, dan perhitungan harga akhir atau final price. Kemudian semua data produk itu disimpan di database. Eh, Kemudian agar lebih fleksibel dan realistis. Kemudian kita itu di sini mengganti metode hardcode. Kemudian di sini di endpoint API product ID digunakan untuk mengambil satu produk, sedangkan API produk di sini untuk menampilkan seluruh daftar produk. Nah, jadi koneksi ke database dilakukan menggunakan MySQL Connector di Python, sehingga data tersebut dapat diambil secara real time dan siap digunakan oleh web app. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang service B atau pengiriman. Service B bertugas untuk menghitung ongkos kirim berdasarkan berat produk dan tipe pengiriman. Logika bertingkat digunakan untuk menyesuaikan biaya. Misalnya di sini ada berat satu kurang kurang atau satu kilo akan terkena biaya 10.000. Nah, misalnya berat kurang atau sama dengan 3 kilo akan terkena biaya 20.000. Untuk berat di atas 3 kilo akan terkena biaya 30.000. Dan untuk pengiriman ekspres akan terkena biaya 20.000. Nah, servis ini berdiri sendiri dan dapat diuji secara independen sehingga modularitasnya selalu terjaga. Lalu di sini saya akan menjelaskan service C, di mana service C ini adalah tax service. Service C merupakan layanan tambahan untuk menghitung pajak sebesar 11% dari harga akhir atau final price. Layanan ini berdiri sendiri, namun dapat diintegrasi ke web, app tanpa mengganggu service lainnya. Endpoint API/text menerima parameter amount dan mengambil nilai pajak, menambahkan fungsional dan realisasi pada sistem e-commerce. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya adalah penjelasan database MySQL.
Nah, jadi dalam database MySQL ini digunakan untuk menyimpan semua data produk. Di dalam service A membaca data langsung dari MySQL, bisa itu termasuk harga, berat, kategori, dan diskon. Nah, jadi dengan pendekatan ini menggantikan data hardcode sehingga sistem ini menjadi lebih fleksibel dan mudah diperbarui, sekaligus mendemonstrasikan kemampuan integrasi microservice dengan database yang relasional. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang web app. Web app di sini itu bertindak sebagai integrator atau penghubung, di mana dia itu menghubungkan service A, B, dan C melalui port-port yang ada di sini. Seperti yang bisa kita lihat ini, di sini ada terdapat service A sampai service C, yang di mana service A itu berupa produk yang dimana memiliki port itu 8081. Untuk service B sendiri itu adalah shipping yang memiliki port itu 8082. Lalu untuk service C sendiri itu dia itu berupa tax memiliki port 8083. Lalu eh, dari web app sendiri itu dia nanti akan menghasilkan semua yang ada dari service tersebut, seperti misalnya dari service A itu mengambil nama produk, kategori, berat, dan juga harganya. Lalu dari service B itu dia mengambil seperti shipping cost-nya dari regular dan juga express. Lalu di service C itu dia akan mengambil perhitungan tax-nya, di mana itu perhitungan tax-nya itu adalah grand total sama dengan produk, final price, ditambah shipping cost plus tax. Jadi itu adalah merupakan grand total dari semuanya. Untuk itu, nanti dia akan masukkan seperti yang stock order klik ini, yaitu produk, kategori, original price, discount, final price, shipping type, shipping cost, tax, dan juga grand total. Baik, selanjutnya kita akan coba langsung saya demonstrasikan untuk pemanggilan masing-masing service dan juga bagaimana terlihat nanti di web app. Baik, di sini adalah pemanggilan dari port 8081 yaitu berupa produk. Kita akan memanggil dari ID pertama. Dapat dilihat di sini sudah berhasil bisa terlihat bahwa produk dengan ID 1 sudah muncul di port 8081 ini. Kita akan lanjut ke selanjutnya. Dari sini sama juga pemanggilan dari 8081 berupa produk, namun di sini dia memanggil semua produknya. Jadi terlihat ID 1 dan ID 2 itu ada di kategori produk dan bisa dicari melalui ID. Lalu selanjutnya kita akan coba ke shipping atau 8082. Di sini kita lihat pemanggilan dari port 8082 berupa shipping dengan tipe reguler. Dan di sini sudah berhasil. Kita akan lanjut ke tipe express. Di sini kita akan melakukan pemanggilan dari port 8082 dengan tipe shipping express dan juga sudah berhasil. Kita akan lanjut ke tax, di mana di sini kita melakukan pemanggilan dari port 8083 berupa tax dengan amount 900.000 dan dia akan menghasilkan tax rate sebanyak 0,11. Lalu kita akan lanjut coba ke web app-nya, apakah bisa semua yang muncul di sana. Baik, dapat dilihat di sini ketika kita membeli produk dengan ID 1 dengan shippingnya tipenya reguler, itu sudah terlihat di sini. Seperti yang dapat kita lihat di sini, produknya itu laptop, kategorinya electronics, original price-nya itu 10 juta, diskonnya itu 10%, final price-nya adalah 9 juta, shipping type-nya reguler, shipping cost-nya 20.000, tax-nya menjadi 9.900.000 sehingga harga totalnya adalah 10.010.000. Baik, untuk kesimpulan dari presentasi kami ini, dengan pendekatan microservice, sistem mini e-commerce ini dapat dikembangkan dan diuji secara modular. Data MySQL meningkatkan fleksibilitas data, sementara web app mengintegrasikan semua layanan secara real-time untuk menghasilkan transaksi yang akurat. Servis tambahan seperti tax service menunjukkan kemampuan menambahkan modul baru tanpa mengganggu sistem pengembangan selanjutnya. Dapat mencakup layanan rekomendasi produk invoice, autentikasi pengguna, serta penggunaan load balancer dan monitoring untuk meningkatkan skalabilitas. Integrasi dengan front-end, interaktif, atau aplikasi mobile dapat memberikan pengalaman penggunaan yang lebih baik dan profesional. Sekian presentasi dari kami
Ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Kami tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya dan salam hormat. Terima kasih.